Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Shanum. Gimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian baik semua ya. Amin ya rabbal alamin. Aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa. Dan kali ini aku mau unboxing dulu nih paket yang udah aku tunggu-tunggu. Jadi kemarin tuh aku baru aja beli setrikaan uap dari Neozen. Jadi Neozen Garment Steamer ini adalah alat setrika dengan 2-in-1 function yang menggabungkan uap dan juga setrika menjadi satu ya, serta penggunaannya secara gantung maupun mendatar. Setrika uap ini juga praktis, jadi mudah ya dibawa kemana aja, cocok juga untuk traveling dan didesain dengan estetik, mudah digenggam sehingga nyaman saat menyetrika. Cocok untuk berbagai bahan pakaian seperti nilon, sutra, wool dan juga katun ya. Terus juga ini tuh double layer head element, jadi menghasilkan uap panas yang maksimal namun tidak merusak bahan pakaian kita. Nah, yang ini aku buka adalah bagian tabungnya. Jadi nanti itu tuh diisi sama air biar uapnya tuh bisa keluar ya dari air yang aku isi di tangkinya. Udah dapet karet pelindungnya juga ya, kalau kita mau traveling ini bisa dikasih karet pelindungnya, dan juga udah dapet tasnya ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bawa kemana-mana tinggal masukin aja ke dalam tasnya, kan praktis banget ya, ukurannya juga memang cocok untuk traveling. Setrikaan uap by Neozen ini adalah salah satu yang strong jet system ya, jadi menghasilkan uap yang banyak dan juga jangkauannya yang jauh. Panasnya juga cuma dalam 25 detik aja dia langsung panas. Terus juga ada fungsi sterilisasinya dan dapat menghilangkan bau pada pakaian. Ada water tanknya juga, dapat dilepas saat pengisian air untuk menjaga resiko mesin basah. Oke, sekarang aku langsung aja mau isi si tangki air ini. Ini aku isi penuh ya teman-teman. Jadi tinggal dibuka aja tutupnya, terus ditarik ya bagian jarumnya. Abis itu kita tutup lagi tangkinya dan kita masukin aja ke dalam setrika uap kayak gini. Tinggal ditekan aja. Terus tinggal kita klik deh tombol on-nya. Di sini aku langsung cobain untuk setrika baju muslimnya Shanum, karena ini adalah hari pertama Shanum sekolah, berhubung kemarin tuh seragamnya salah ya Shanum. Jadi dia masih pakai baju muslim untuk pertama kalinya, karena baju seragamnya itu kemarin untuk cowok gitu ya teman-teman. Mungkin disangkanya karena nama Shanum ada Ahmadnya, mungkin disangka ibu gurunya cowok gitu, jadi salah kasih. Ya udah akhirnya pakai baju muslim dulu sementara. Dan ini belum aku setrika, jadi pagi-pagi aku setrika dulu jilbab dan juga baju muslimnya. Nah, karena nyetrikanya nyaman banget, jadi aku lanjut deh ya nyetrika beberapa baju aku yang udah lecek, belum aku setrika ya teman-teman, habis dicuci. Jadi ya udahlah sekalian deh ya aku setrika juga baju-baju aku yang lainnya, karena biasanya aku tuh nyetrika adalah hal yang paling aku males banget gitu ya teman-teman. Udah males, terus juga cepet bosen gitu. Nah, pakai setrika uap ini tuh benar-benar nyaman dan juga cepet licinnya. Terus kalau misalkan baju kita yang ribet-ribet gitu, biasanya kalau baju cewek kan banyak yang kayak rumbe-rumbenya atau yang bentuknya ribet-ribet, itu kan kalau nyetrika susah ya teman-teman. Nah, semenjak pakai setrikaan uap ini tinggal kita hangerin aja, kita gantung kayak gini. Jadi setrikanya jadi lebih gampang dan cepet
juga licinnya. Selain nyetrika dalam keadaan gantung gini, teman-teman juga bisa ya setrika dalam keadaan datar di atas meja gitu. Itu jadi bisa dua fungsi gitu ya, bisa mendatar dan juga bisa setrika gantung kayak gini. Tapi kalau untuk baju yang ribet, aku lebih suka yang gantung kayak gini ya teman-teman. Ataupun mau nyetrika jilbab itu enaknya lebih yang gantung kayak gini. Nah ini dia baru aku setrika setengah, yang setengahnya masih lecek dan yang sebelahnya udah licin. Itu padahal aku cuman sebentar ya teman-teman nyetrikanya, karena dalam hitungan 25 detik aja langsung panas banget ini setrikaan uapnya. Jadi memang cepet licinnya. Ini aja bahan yang termasuk susah ya untuk disetrika, susah licin ya bahan kemeja aku ini. Jadi ini udah lumayan cepet untuk dia licin, apalagi nih yang banyak mute-mute kayak gini baju aku. Pasti kalau pakai gosokan biasa ini tuh ribet banget nyetrikanya ya, pasti kena-kena ya itu si motek-moteknya. Tapi kalau pakai setrikaan uap ini, kita dari agak jauhan aja uapnya itu udah bisa bikin baju kita tuh licin gitu ya teman-teman, karena emang uapnya itu kenceng gitu. Lanjut nih aku mau setrika gamis aku. Nah ini gampang banget, kalau bahan kaos kayak gini lebih gampang lagi di setrika, cuman hitungan detik aja langsung licin tuh teman-teman, bisa lihat sendiri tuh. Jadi kalau nyetrika tuh aku nggak males-males lagi ya, tinggal digantung aja, habis itu udah deh kita setrika kayak gini. Ini tuh bener-bener memudahkan aku banget, apalagi bahan-bahan yang kelipet-lipet kayak gini ya, bagian bawahnya tuh yang rumbe-rumbenya tuh kan kalau di setrika susah gitu ya teman-teman. Nah kalau pakai setrikaan uap ini jadi semuanya lebih gampang. Setrikaan uap ini tuh cuma ada satu tombol, jadinya mudah digunakan, dan juga ada double heatingnya ya, jadi dari aluminium dan juga keramik steam. Untuk panjang si kabelnya itu 1,8 meter, jadi panjangnya bisa untuk ditaruh kemana-mana gitu ya teman-teman, ditarik kemana-mana karena kabelnya 1,8 meter, lumayan panjang dan beratnya 650 gram, ringan dan praktis. Terus juga ini tuh piston teknologi, jadi tanpa pompa, dan udah ada sterilisasinya dengan uap suhu tinggi. 2-in-1 juga, bisa digunakan di wet and dry. Desainnya estetik dan mudah digenggam. Untuk wattnya ini 915 watt. Oke, ini aku udah selesai setrikanya, langsung aja aku taruh di lemari. Nah ini dia tasnya, nih aku mau masukin ke dalam tasnya, jadi biar teman-teman bisa lihat kalau ini tuh emang cocok banget dibawa traveling, dipakai di rumah gitu ya. Nah ini aku masukin ke dalam tasnya, dan aku bakal masukin ke dalam tas aku. Ini tuh masih muat banget dong, karena emang ukurannya yang cocok untuk dibawa kemana aja. Buat teman-teman yang mau samaan, linknya aku taruh di description box. Oke, ini udah jam 6. Ini Sanumnya masih bobo. Ini adalah hari pertama kalinya Sanum sekolah. Aku excited banget ya untuk pertama kalinya Sanum sekolah. Ini aku lagi mau siap-siap bikin bekal. Jadi karena aku di sini sama Oma kemarin, jadi Oma yang bantuin aku di kala sibuk pagi-pagi kayak gini ya teman-teman. Oma yang mandiin Sanum, nyiapin Sanum gitu, aku bagian bikin bekal aja. Oke, ini aku buka dulu pintu biar udara segernya masuk, dan aku ini posisinya udah mandi ya teman-teman, udah siap tinggal masak bekal dan untuk sarapan aja. Ada roti bakar tadi malam, ini mau aku air fry dulu untuk sarapan. Untuk bekalnya Sanum aku nggak bawa yang gimana-gimana ya, aku masak biasa aja. Aku bikinin dia sayur, wortel, dan juga brokoli. Untuk lauknya aku bikin udang ditepungin gitu, tapi aku bikinnya udah dari malam ya teman-teman, tuh udah aku frozenin pakai tepung roti juga, karena kalau mau bikin pagi-pagi tuh pasti nggak keburu gitu ya teman-teman. Aku udah tahu karena kan rempong gitu pastinya, jadi dari malam tuh udah aku siapin. Si sayurnya juga udah aku potong-potongin dari malam, jadi pagi ini aku tinggal cuci dan iris-iris bawang aja, tinggal tumis gitu ya, sama tinggal goreng udangnya. Tuh si Sanum lagi dimandiin, tadi dia udah bangun dan udah dimandiin sama Oma juga yang makein baju. Aku lanjut mau bikin bekal sama bikin sarapan.
Aku tadinya bingung ya teman-teman mau bawa bekal apa ini pertama kalinya. Jadi aku juga kemarin tuh nggak searching sih, jadi ya udahlah yang aku bawa yang biasa-biasa aja, yang simple aja. Pas aku tanya Sanum katanya mau udang goreng, ya udah aku bikin tepung gitu aja. Nah untuk sayurnya nih aku cuman pakai wortel sama brokoli aja ditumis seperti biasa ya. Biasanya aku kalau numis untuk Sanum ya kayak gini doang sih, karena sayur yang dimakan sama dia ya paling cuman wortel sama brokoli ini. Kalau Sanum tuh belum bisa makan sayur yang daun-daunan ya, kayak bayam gitu-gitu, kangkung, dia tuh nggak mau gitu ya teman-teman. Jadi sayur-sayuran yang keras-keras gitu, labu siam gitu, dia masih mau. Oke, nih udangnya udah selesai. Sekarang aku tinggal masukin si brokoli dan aku tumis sebentar. Nah ini dia kotak bekal yang udah aku unboxing kemarin ya, tas bekal maksudnya. Kalau tempat bekal udah dari kemarin ya aku belinya. Terus untuk nasinya ini aku cetak ya, aku cetaknya juga pakai cetakan roti. Ada sih ya cetakan nasi tapi terlalu kecil gitu, jadi yaudahlah aku pakai cetakan roti aja. Tapi ternyata porsi segini tuh masih kebanyakan sama Sanum, jadinya nggak habis ya teman-teman. Pas kedua ketiganya aku sesuaiin dengan porsi dia dan alhamdulillah ya, kadang habis kadang enggak gitu ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting udah ada yang dimakan gitu ya, tetap ada yang dimakan. Nah ini sayurnya sama ini aku bawain si udangnya. Untuk udangnya ini udah aku udah aku kupasin gitu ya kulitnya, jadi nggak ada kulitnya lagi. Dan ini aja bekalnya Sanum pertama kali, karena jujur aku kayak bingung mau bawain apa gitu ya teman-teman, belum lihat-lihat referensi, jadi yaudah aku bawain itu aja. Lanjut aku mau bikinin Sanum susu. Untuk makannya sama ya di rumah, pakai sayur yang tadi aku bikin sama udang yang aku bikin juga. Oke, ini juga ada peralatan-peralatan yang harus dibawa ke sekolah. Jadi disuruh bawa sendal jepit, terus bawa sikat gigi odol, bawa cangkir untuk kumur-kumur, terus bawa baju ganti ya, baju setelan gitu, sama bawa mukena ya teman-teman, untuk sholat di sekolah. Nah ini aku udah siap-siap mau berangkat. Ini aku mau masukin dulu sih tempat bekalnya. Jadi pertama kalinya Sanum sekolah, aku yang anter, walaupun gak ada papa. Alhamdulillah Sanum tetap ada aku, ada oma, ada yang lain, ada nenek kakeknya, ada tante-tantenya. Jadi insya Allah Sanum tetap kuat dan tetap bisa jadi anak yang membanggakan, anak soleha. Amin amin ya robbal alamin. Minta doanya ya teman-teman, semoga Sanum kelak besar bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Walaupun kemarin itu papanya pengen banget gitu ya teman-teman bisa nganterin Sanum pertama kali sekolah, tapi ya udah namanya udah takdir ya teman-teman, udah ketetapan Allahnya kayak begini. Aku harus tetap jalanin hidup ini gitu. Aku harus semangat juga untuk Sanum gitu ya, kasihan dia kan baru menginjak sekolahnya gitu pertama kali, baru memulai istilahnya gitu ya. Tapi ya udah aku harus tetap semangat untuk Sanum, doain ya teman-teman. Seenggaknya papa juga udah tahu kalau Sanum tuh sekolah di sini, karena kita daftarnya tuh bareng-bareng dan keliling survei sekolah juga sama-sama, dan akhirnya aku sama papa daftarin di sini. Jadi si papa udah tahu kalau Sanum bakal sekolah di sini. Malah satu hal yang aku masih ingat, aku kemarin bilang, "Pak, ini agak jauh nggak ya sekolahnya?" "Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan aku kerja aku nganterin Sanum dulu gitu sebelum aku berangkat kerja." Papa tuh pernah ngomong kayak gitu, dan ternyata ya udah takdirnya kayak gini ya temen-temen. Oke, ini aku melipir dulu sama oma beli mie ayam, karena aku sama oma tadi sarapannya cuman sedikit ya, roti doang, roti bakar. Jadi kita beli mie ayam dulu, abis itu jemput Sanum lagi. Dan ini Sanumnya udah pulang sekolah, pulangnya seminggu pertama tuh jam 9:30.
Ya udah teman-teman, ini Sanumnya udah pulang dan aku akhiri video aku sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton sampai detik terakhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Habis pulang sekolah aku mau ngecilin baju seragam polisinya dulu di tukang jahit. Bye bye. Assalamualaikum.